Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ardiansyah, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Sistem Informasi, mata kuliah Pengelolaan Sistem Komputer R04. Kali ini saya akan membahas tentang sistem penunjang keputusan. Pertama, pengertiannya yaitu sistem pendukung keputusan atau SPK atau Decision Support System atau DSS adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi tekstur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat, atau Turban 2001. 5 karakteristik sistem pendukung keputusan atau SPK, yaitu sistem yang berbasis komputer, dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual melalui cara simulasi yang interaktif di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Lalu ada komponen sistem pendukung keputusan. Secara umum, sistem pendukung keputusan dibangun oleh 3 komponen besar, yaitu database, manajemen, model base, dan software system atau user interface. Komponen SPK tersebut dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Ini contoh gambarnya. Maksudnya contoh komponen. Lanjut, ada komponen sistem pendukung keputusan. Pertama ada database management, yaitu merupakan subsistem data yang terorganisasi dalam suatu basis data. Data yang merupakan suatu sistem pendukung keputusan dapat berasal dari luar maupun dalam lingkungan. Model base merupakan suatu model yang mempresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif atau model matematika sebagai contohnya. Sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan atau objektif, komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada atau constraints, dan hal-hal terkait lainnya. Yang ketiga ada user interface atau pengelolaan dialog. Terkadang disebut sebagai subsistem dialog, merupakan penggabungan antara 2 komponen sebelumnya, yaitu database, manajemen, dan model base yang disatukan dalam komponen ketiga atau user interface. Setelah sebelumnya dipresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti komputer, user interface menampilkan keluaran sistem bagi pemakai dan penerima masukan dari pemakai ke dalam sistem pendukung keputusan. Lalu ada kelebihan dari sistem penunjang keputusan, yaitu ada SPK menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan. SPK mampu menghasilkan solusi dengan lebih cepat dengan hasil yang dapat dipercaya. SPK mampu menyajikan berbagai alternatif atau pilihan-pilihan solusi yang dapat diambil. SPK mampu menyajikan bukti atau data tambahan sehingga dapat mendukung posisi pengambil keputusan. Lalu ada kekurangan dari sistem informasi, yaitu hal-hal yang bersifat kemampuan manajemen dan bakat manusia tidak dapat dimodelkan dalam sebuah sistem. Kemampuan SPK terbatas hanya pada pembendaharaan informasi atau pengetahuan yang tersimpan. Kecepatan proses atau performance tergantung pada software dan hardware yang digunakan. Tidak memiliki kemampuan intuisi atau berpikir seperti pada manusia. Manfaat sistem pendukung keputusan. SPK dapat memberikan berbagai manfaat dan keuntungan. Manfaatnya yaitu ada SPK memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. SPK membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. SPK dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Walaupun suatu SPK mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dia dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya, karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Sekian dari presentasi saya, maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.